Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Buskugani, guru agama Katolik di Sekolah SMP St. John, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan D3 tahun 2025 di STPK Santo Franciscus Assisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 253091890. Pada hari ini 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan kinerja praktek pembelajaran secara luring atau tatap muka di kelas 8 Malakai SMP St. John Desi, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Panggilan dan tugas perutusan para murid Yesus. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan pendekatan kateketi. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Selamat pagi Pak Bosco. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, coba tanya temannya di samping kiri kanan, apa kabar? Ayo. Kamu teman tanya teman depan kamu bisa. Ya, apa kabar? Mari kita buka dengan doa pembuka ya. Saya minta yang memimpin doa pembuka ini Kenneth. Nanti Kenneth yang memimpin doa spontan ya. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, please membuat pelajaran ini sangat bagus dan akan lanjut dengan baik, dan setelah ini kita bisa mendapat informasi yang bagus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Yohanes Rasul, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Ini lagu yang biasa kita dengar. Mister Bosco waktu kecil dulu sering menyanyikan lagu ini. Tahu kan lagu ini kan? Iya. Apalagi yang aktif di gereja. Semua aktif di gereja kan? Iya. Iya. Nanti gerakannya seperti ini. Ya, kalau bilang dengar dia panggil nama saya, nanti tangannya di telinga. Ya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Kemudian langsung merangkul teman. Langsung merangkul. Oh kiranya. Oh, ya, pokoknya dan seterusnya ya. Pokoknya kalau dengarlah tangannya sini, panggil nama saya sini, namamu ke teman. Oh bilanglah merangkul. Oke, silakan berdiri. Dengar dia panggil nama saya. 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kuartal lalu kita membicarakan, sudah berdiskusi bersama dua topik, hidup Yesus dan karyanya. Kemudian Yesus mewartakan kerajaan Allah. Ada dua cara Yesus mewartakan kerajaan Allah, yaitu dengan cara sabda, umpamaan, dan mukjizat. Hari ini kita berbicara tentang apa?
panggilan dan tugas perutusan para murid. Mana dikisahkan dalam kitab suci? Masih ingat tidak? Yaitu siapa saja? Murid-murid Yesus. Matius, siapa lagi? Markus, Yohanes, siapa lagi? Lukas, siapa lagi? Siapa lagi? Yakobus, siapa lagi? Ya, Andreas, ya kan? Ya, ada berapa murid yang dipanggil Yesus? 12 orang. Itu ada tujuannya. Untuk apa? Untuk mengambil bagian dalam karya Yesus, yaitu untuk mewartakan ke kerajaan Allah. Itu berarti Yesus juga dia membutuhkan pribadi-pribadi yang lain untuk mengambil tugas atau untuk mengemban tugas perutusannya dari Allah Bapa, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Kita masih ingat nilai-nilai kerajaan yang termasuk dalam nilai kerajaan Allah itu apa saja? Hukum, cinta kasih, ya, kedamaian. Apalagi? Coba kalian refleksikan dari rumah hari ini. Apakah nilai kasih itu kalian sudah dapat hari ini? Sejak tadi pagi hingga saat ini? Dapat? Jacob, bagaimana kasih itu kamu alami hari ini? Apa yang kamu dapat? Apa yang orang tua lakukan hari ini kepadamu sebagai bukti kasih mereka kepada kamu? Makanan. Menyiapkan makanan. Masak pagi, siapkan makanan, siapkan masuk. Itu juga sebagai bentuk kasih. Pertanyaannya, bagaimana Anda menunjukkan kasih itu? Bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya? Rasakan kisah dalam kitab suci. Yesus, ikutilah aku. Ya, apa provisi para murid itu? Apa pekerjaan mereka? Belum dipanggil apa? Nelayan. Pemungut cukai. Ya kan? Orang-orang yang tidak dipandang oleh masyarakat. Mereka adalah orang-orang sederhana. Bagaimana cara Yesus mengambil mereka? Yesus mendatangi mereka. Mendatangi. Ketika mereka di tepi pantai lagi membereskan peralatan penangkapan ikan itu, jala, perahu, tiba-tiba Yesus datang. Di sini mau menegaskan bahwa inisiatif yang memanggil itu adalah Yesus. Apakah pada saat itu ketika Yesus mengatakan wah ikutilah aku, mereka menolak? Tidak. Tapi apa? Mereka langsung mengikuti. Apakah Yesus masih memanggil murid-muridnya hingga saat ini? Iya. Siapakah murid-murid Yesus saat ini? Kita. Semua orang yang percaya kepada Dia adalah murid-murid Yesus. Pertanyaannya adalah bagaimana jawaban kita terhadap panggilan Yesus itu, dan bagaimana kita melaksanakan tugas panggilan itu sesuai dengan profesi masing-masing. Iya. Kalau ada orang yang berbuat salah, kita harus mengampuninya, memaafkan. Menyayangi semua, kita membuat kehadiran kita itu menjadi terang dan garam. Dengan kehadiranmu, dia akan berubah menjadi pribadi yang baik. Ya, semoga dengan topik ini nanti kita semakin memahami panggilan dan tugas perutusan kita, dan kita mengimplementasikan tugas perutusan itu di dalam keluarga, di lingkungan kita, di masyarakat kita. Ini ada beberapa gambar yang saya presentasikan kepada kalian. Ini gambar apa? Debat. Kalian tahu kan debat? Iya. Debat ya. Ada pro dan ada kontra. Ini tim basket. Siapa yang di sini pernah yang ikut tim basket? Oke, good. Banyak juga. Lektor dan lektris. Siapa yang pernah dipercayakan untuk membacakan kitab suci, baik di sekolah, di gereja atau di lingkungan? Siapa? Oh ya, Abigail Samantha, mantap. Siapa yang pernah jadi putra altar atau putri sakristi? Ada di sini? Ketika kalian diminta untuk melaksanakan tugas, apakah masuk tim basket sebagai lektor, atau juga ikut lomba debat, atau menjadi putra putri sakristi, putra altar, apa perasaan Anda? Senang, tentunya. Bahkan ada yang mungkin merasa membebankan, ya kan? Banyak alasan, ini. Tetapi, apa perasaan Anda ketika Anda mengikuti lomba debat dan Anda juara, ketika mengikuti kompetisi bola basket, Anda juara, kemudian
ketika kamu dipercaya menjadi lektor lektris, kamu laksanakan tugas itu dengan baik dan mendapat pujian dari teman. Dan juga ketika kamu menjadi putra altar atau putri istri, menjalankan tugas itu dengan baik dan mendapat tentu apa? Bahagia, ya kan? Mendapat apresiasi. Anak siswa SMP Sijon menduduki juara 1 lomba debat tingkat kota Tangerang Selatan. Pada saat dipanggil, tentu kita bertanya, saya bisa tidak? Karena itu apa yang saya harus lakukan? Yaitu tentu kita butuhkan Sekarang saya minta kalian duduk dalam kelompok, ya, sebelum saya untuk bacakan teks kitab suci ini. Memahami makna panggilan tugas perutusan murid berdasarkan kedua teks kitab suci, Matius bab 28, 16 ayat 20, 10, 1 sampai Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Ya, kalian buat ya, angkat mejanya. Dibalik, duduk dalam kelompok. Abigail dan Samantha, ini kalian duduk ya, balik. Ini pertanyaan kalian. Kalian jawab nomor 5. Saya minta Abigail, kau bacakan teks Matius dulu di sini. Di sini, di atas ini. Matius 28, 19 sampai 20. Sambil melihat pertanyaannya, sambil mendengarkan pembacaan teks kitab suci ya. Bacakan dengan suara lantang dan halus deh. Ya, di atas podium. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang keluar ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mendekati mereka dan berkata, ya, tepuk tangan untuk Abigail. Saya minta ya, Arthur. Oke, Lukas bab 10 1 sampai 12. Menjawab pertanyaan itu. Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Oke. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Arthur. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungnya daripada kota itu. Oke, tepuk tangan untuk Arthur. Oke, thank you. Ya, terima kasih ya Arthur. Sekarang kalian kerjakan ya berdasarkan pertanyaan itu ya. Apa tujuan Yesus memberikan tugas kepada para muridnya? Ya. Pertanyaan yang kedua, jaminan apa yang diberikan Yesus kepada para muridnya dalam melaksanakan tugas perutusan tersebut? Pertanyaan 3, dalam Injil Lukas bab 10 ayat 3, Yesus berkata, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Menurutmu apa makna dari perkataan Yesus tersebut? Dan yang kelima, sebagai murid Yesus kita juga mendapat tugas perutusan. Bagaimana cara mewujudkan tugas perutusan tersebut dalam hidup sehari-hari? Ini untuk, I think it's like to spread the gospel. Ya, jawabannya singkat, jelas, padat ya, nggak usah bertele-tele. Langsung di situ, langsung di kertas tadi yang sudah disiapkan. Lukas. So, jaminan apa yang diberikan kepada Yesus? Bisa dijeda. iya bener nggak sih? Kan bisa.
Gak jahat ya. Oh, belum. Oke. Four. Oh. Oh. Sekarang kita masuk ke presentasi. Ketentuan atau petunjuk apa saja yang Yesus berikan kepada para murid dalam melaksanakan tugas perutusan? Siapa yang menjawab? Angkat tangan. Oke. You wanna read it? Jika mau memasuki sebuah rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika terima di sebuah rumah atau kota, makan apa yang disediakan kepada. Oke, tepuk tangan untuk hari ini. Untuk pertanyaan nomor 4. Bagi rumah ini dan kalau orang yang tinggal di sana adalah baik, maka salam itu akan tinggal atas. Oke, good. Sebagai murid Yesus, kita juga mendapat tugas perutusan. Bagaimana cara mewujudkan tugas perutusan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita bisa berkata jujur, jangan berkata kasar, saling menyayangi satu sama lain, dan saling mengampuni. Oke, mantap. Oke, ya, terima kasih untuk semuanya yang kalian sudah menjawab dengan baik ya. Tadi sudah dipresentasikan. Ya. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Ice breaking, kita berdiri. Oke. Ada kisah yang menarik. Dua saudara kembar, Santo Cosmas dan Santo Damianus. Samantha, saya minta untuk bacakan teks ini. Silakan. Kedua saudara kembar, Santo Cosmas dan Santo Damianus. Santo Cosmas dan Damianus adalah saudara kembar yang lahir di tanah Arabia. Mereka hidup pada masa pemerintahan Kaisar Diocletianus. Keduanya adalah praktisi medis Arab yang sangat terkemuka dan tidak memungut biaya dari orang-orang yang mereka rawat untuk pengobatan mereka. Mereka adalah umat Kristiani yang sangat taat dan telah mempertobatkan banyak orang ke dalam iman Kristiani melalui pelayanan medis mereka yang tanpa pamrih. Tindakan mukjizat mereka yang paling terkenal adalah pencangkokan kaki dari seorang Ethiopia yang baru saja meninggal untuk menggantikan kaki pasien yang terluka. Kemudian Kaisar Justinian juga disembuhkan dari suatu penyakit melalui perantaraan doa Santo Cosmas dan Santo Damianus. Santo Cosmas dan Santo Damianus doakan. Oke, tepuk tangan dong untuk ya, Santo Cosmas dan Santo Damianus adalah salah satu contoh. Ya. Dari kisah tadi, kira-kira apa tantangan yang mereka hadapi? Atau peristiwa yang sangat memprihatinkan. Yaitu apa? Apa yang mereka hadapi? Hah? Ancaman. Apalagi? Siksaan. Itu penganiayaan. Ya. Tapi justru mereka dipanggil oleh Yesus untuk menjadi pelayannya, yaitu sebagai dokter. Yang saudaranya atau orang tuanya dokter di sini. Siapa angkat? Atau mama? Om. Kamu bangga nggak ketika Om itu punya profesi sebagai dokter? Bangga. Apa yang membuat kamu bangga? Bisa menyembuhkan. Apakah Anda bisa melayani orang lain tanpa pamrih atau tanpa upah? Tadi jelaskan dalam kisah Santo Cosmas tadi dan Santo Damianus. Selama menjalankan profesinya mereka sebagai dokter, mereka melayani orang sakit tanpa dibayar. Suatu saat kalian menjadi seorang dokter, bisa nggak kalian melayani orang lain tanpa bayar? Bukan itu suatu panggilan yang sangat berat. Tapi ada loh seorang dokter yang masih hidup saat ini. Dia melayani dari pulau ke pulau. Dia punya perahu besar, kapal, dan melayani orang-orang sakit itu ya, dari atas kapal. Itu jam berapa?
Apa yang mendorong Santo Cosmas dan Santo Damian di sini melayani orang sakit itu tanpa bayar? Silakan Arthur. Karena melihat ada orang yang sakit tapi tidak bisa mengobati, jadi mereka rela untuk melakukan Penyembuhan tanpa upah bayar. Sehingga sesuatu yang sangat kuat dalam diri mereka yang mendorong mereka untuk melakukan hal itu apa? Rasa apa? Rasa empati dan atau cinta kasih. Kasih atau kepedulian terhadap sesama. Mampukah kita menunjukkan hal yang sama dalam kehidupan kita saat ini? Semua kita harus lakukan. Dan ini adalah cinta kasih adalah salah satu nilai kerajaan Allah yang harus kita wartakan sebagai murid Yesus. Anak-anak yang terkasih, sungguh kita selayaknya bangga diangkat sebagai murid Yesus. Kebanggaan itu dapat kita wujudkan dengan turut melaksanakan tugas perutusannya. Kita menjadi utusannya untuk mewartakan sukacita bagi semua orang. Menyampaikan kabar yang menyelamatkan. Sudahkah kehadiran kita membawa damai bagi sesama? Apakah kita berani membela kebenaran? Ataukah kita akan berdiam diri melihat ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita, di keluarga atau di lembaga pendidikan ini? Sudahkah kita mau terlibat dalam kehidupan menggereja? Karya-karya pelayanan apa yang Anda lakukan, yang Anda terlibat, ambil bagian di gereja Anda masing-masing, di mana-mana? Ini semua adalah tugas perutusan yang dipercayakan Yesus kepada saya dan kepada anak-anak sekalian. Pertanyaannya, sudahkah kita menjalankan tugas perutusan itu dengan baik? Sudahkah kita menunjukkan teladan hidup kita yang baik di dalam keluarga kita? Mengajak orang tua kita untuk berdoa, membacakan kitab suci, merenung kitab suci, membantu adik. Ya. Diharapkan bahwa di waktu yang akan datang kita terus-menerus meningkatkan semangat kita dalam menjalankan tugas pelayanan kita. Di sini ada pertanyaan, saya berikan kesempatan untuk sisi tanya. Bertanya, mungkin ada yang bertanya, itu menjadi frater, suster itu gimana sih, Sir? Sir, kalau saya mendaftarkan diri menjadi putra altar atau putri istri, bagaimana sih, Sir? Bisa? Itu tidak berasal dari orang tua kita atau tidak. Oh, panggilan pribadi ya? Tapi sesungguhnya apa yang kita mau. Karena Ya. aku sering pusing dengar dari keluarga, dari teman dan juga jadi aku kadang bingung apa yang aku sebenarnya mau. Jadi gimana kita baik-baik. Iya, ya. Ini saya juga dulu nggak pernah menyangka bahwa saya menjadi seorang guru, karena memang itu bukan cita-cita saya. Tapi ketika saya menjalankan kerja sebagai guru saat ini, saya bangga menjadi guru. Dulu saya ingin menjadi, ya, yang pertama dulu menjadi seorang polisi, menjadi pemain bola terkenal. Tapi ikut pelajarannya, ya, proses pendidikannya di seminari menengah, seminari tinggi, ya, pelayanan religius, tidak saat ini seperti ini. Ya, saya dulu ditugaskan di Tim-Tim, ya, kemudian di Jakarta. Dan itu panggilan itu sangat personal dan sangat misteri. Itu butuh refleksi yang dalam. Dibawa terus dalam doa. Bapak mungkin mau kamu jadi dokter, mama mau kamu jadi psikolog atau konselor, ya kan? Mama mau atau kakak mau kamu jadi pilot, banyak kan? Tapi pertanyaan bagus dari hati, bagaimana saya tahu bahwa itu adalah panggilan saya? Terus dibawa dalam doa, minta petunjuk dari Tuhan. Sesungguhnya Tuhan ingin saya menjadi apa? Tetap besok Arthur tiba-tiba daftar di seminari jadi frater, ya kan? Bisa. Tiba-tiba kita undang, suatu saat bisa Jumat pertama kita undang Arthur, dia yang bisa. Sampailah pada kesimpulan, ya. Kisah panggilan para murid Yesus selalu diawali dari Yesus.
diawali dari Yesus. Yesus yang berinisiatif untuk memanggil. Dia yang mengambil inisiatif yang pertama. Sebetulnya ketika Yesus memanggil Matius, Yesuslah yang melihat Matius. Lalu Yesus juga lah yang menyapa dan kemudian memanggil Matius. Yang dipanggil adalah sekelompok kecil orang biasa yang dipilih oleh Yesus secara langsung. Sekelompok kecil orang biasa dan orang yang punya kuasa. Berikut, panggilan mereka bersifat pribadi. Ya. Yesus katakan, ikutilah aku. Mereka langsung meninggalkan pekerjaan mereka dan mereka mengikuti Yesus. Dari situ kita bisa melihat ciri khas panggil mereka. Yang pertama adalah radikal. Panggilan ini menuntut mereka untuk meninggalkan segalanya. Pekerjaan, keluarga, cara hidup lama mereka dan untuk banyak pekerjaan sebagai petani. Ya. Tapi mereka tinggalkan hanya demi mengikuti Yesus. Kemudian panggilan itu adalah tidak terduga. Ya, seperti tadi dikatakan. Arthur cita-cita hari ini jadi pilot, jadi dokter. Tak terduga dia akan menjadi. Apa yang dilakukan? Bagaimana cara hidup Yesus? Kasih kepada Allah. Yang pertama mereka mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Adalah perintah utama. Ini adalah fondasi dari seluruh kehidupan para murid. Kasih kepada Allah. Dan yang kedua adalah kasih kepada sesama. Pengampunan dan melayani. Melayani. Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Melayani. Kita sudah dipinggil sebagai dijadikan untuk putra putri altar. Tugas kita untuk melayani. Sikap apa yang harus kita tunjukkan sebagai murid Yesus? Yang pertama adalah rendah hati, taat, dan berdoa. Tadi saya katakan berdoa. Di sekolah ini kita selalu mengawali dan mengakhiri sebuah kegiatan itu dengan berdoa. Oke, memberitakan Injil menjadi terang dan garam dunia. Menjadi terang dan garam dunia itu adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu berarti kita harus memberikan dampak positif, pengaruh positif bagi orang lain. Tidakkah nyata saya dalam mewujudkan tugas perutusan sebagai murid Yesus dalam hidup sehari-hari? Aktif di lingkungan paroki, menjadi putra altar, anggota KOR, dirigen lektor, pemasmur, aktif mengikuti pendalaman kitab suci. Selama bulan kitab suci nasional kali lalu kita sudah jalankan. Kita sudah mendekorasi kelas kita. Sekarang kita coba lihat. Ini ada video singkat di mana itu di sana nanti ada banyak tugas panggilan. Tugas beberapa hal yang saya sampaikan hari ini, diskusi kita tentang panggilan dan putusan murid Yesus. Semoga kita selalu berani untuk mewartakan kerajaan Allah dengan cara kita, mewartakan kebenaran, mewartakan keadilan, mewartakan cinta kasih, mewartakan kedamaian, dan menjunjung nilai kemanusiaan. Semoga. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup. Silakan berdiri. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih padamu karena Engkau telah memanggil dan mengutus kami untuk menjadi pewarta kabar keselamatanmu. Bimbinglah dan dampingilah kami selalu agar kami mampu menghadirkan karya keselamatan yang Kau wartakan di tengah-tengah hidup keluarga, sekolah, dan masyarakat di sekitar kami. Demi kemuliaan-Mu, ya Yesus, kini dan sepanjang masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berusaha ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Yohanes Rasul, doakanlah kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk semuanya. Oke, silakan dulu. Dan terima kasih untuk partisipasinya hari ini dalam proses pembelajaran panggilan dan tugas perutusan murid. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam. Terima kasih Pak Bosco. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati juga.